Oke, yang ucapan Buya Syakur yang cukup viral ini, sesungguhnya agama Islam itu belum sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu yang. Sebuah pernyataan yang sangat kontroversial sebetulnya. Karena di sana ada 4 hal ya yang saling terkait. Ya, yang. Ya. Satu adalah kita harus menelaah dulu apa itu sebetulnya Islam. Ya, yang. Ya. Apa itu Islam? Kita telaah Islam secara spiritual sekali lagi. Kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan agama? Ya. Dan yang ketiga, sebetulnya apa yang dimaksud dengan sempurna? Gitu. Ya. Sempurna itu bagaimana? Pengertian sempurna. Dan yang keempat, di situ dikaitkan dengan dunia. Dunia tidak sempurna. Jadi ada empat diksi yang harus kita uraikan satu persatu. Oke, yang. Ya. Mungkin pertama kita uraikan tentang Islam. Kalau kita mencoba untuk menguraikan apa yang disebut dengan Islam, sebetulnya agama Islam itu agama apa, ya? Dan agama ini sejak kapan mulai muncul? Ya kan? Betul. Jika kita melihat, ya, bahwa Islam itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang artinya pasrah diri. Jadi agama Islam adalah agama yang lebih menitik beratkan kepada para penganutnya untuk berlaku pasrah diri. Atau dengan kata lain, pasrah diri adalah merupakan esensi dari ajaran yang ada di dalam tuntunan yang disebut dengan Islam, atau dalam bahasa kitanya yaitu pasrah diri. Kalau kita baca di dalam Quran bahwa Tuhan menurunkan agama pasrah diri ini, itu mulai dari Adam, ya, mulai dari Adam hingga Muhammad, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi pada hakikatnya semua agama yang pernah turun itu membawa pesan yang sama, membawa peringatan yang sama, yaitu titik yang paling tertinggi adalah pasrah diri. Islam itu bukan hanya ajaran yang datang bukan hanya ajaran yang datang atau dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tapi Islam atau agama pasrah diri ini sudah dibawa mulai dari semenjak manusia pertama, Adam tuh yang. ya. Loh, jadi agama pasrah diri ini boleh dibilang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa Arab, maka semua agama yang pernah ada membawa ajaran Islam yang sama. Kalau kita Arabkan, gitu kan? Berarti nggak cuma Islam ya yang. Iya. Di luar Islam semua adalah pasrah diri ya. Iya, pasrah diri. Bahkan di Jawa sendiri, spiritualitas di Jawa sendiri juga mengajarkan pada orang-orang Jawa untuk melakukan sumeleh, pasrah diri. Dan itu merupakan ajaran spiritual yang tertinggi. Pasrah diri itu. Pasrah diri itu ajaran yang paling tinggi gitu. Yang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini, semua agama yang pernah ada bersumber dari sumber yang sama, dan mengajarkan hal-hal universal yang sama. Ya, itu yang disebut dengan pasrah diri. Yang membuat agama satu dengan yang lainnya itu bukan di persoalan pesan-pesan universalnya. Yang membuat berbeda adalah pesan-pesan kondisionalnya.
Ya. Setiap agama itu selalu turun di zaman yang berbeda, pada ruang dan waktu yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda. Ya, otomatis masing-masing memiliki kondisi yang berbeda, persoalan-persoalan yang dihadapi yang berbeda. Sehingga agama-agama yang turun itu pun juga mencoba untuk memberikan jawaban atau solusi sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di zamannya masing-masing. Gitu. Jadi ajaran Islam itu bukan Nabi Muhammad saja yang membawa. Betul. Cuma untuk tidak salah paham, ya, untuk tidak salah paham, karena kalau kita mengatakannya dengan bahasa Arab, seolah-olah semua ajaran yang pernah ada seolah-olah Islam dalam pengertian Arab. Ya kan? Enaknya kabeh kok Islam gitu. Nah, gitu kan? Iya kan? Sampai-sampai kalau kita nyebut semuanya orang Jawa, oh kayak enak ya kabeh ngomong Jawa gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi salah paham, memang benar bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrahan pada Tuhan. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrah dirian. Seluruh juru selamat yang pernah ada, yang mungkin bisa kita sebut mulai dari manusia pertama yang disebut Adam, semua membawa ajaran yang sama tentang pasrah diri. Jadi sama-sama mengajarkan tentang pasrah diri merupakan puncak dari ajaran yang dibawa. Itu yang membuat agama mulai dari Adam hingga sekarang pesan-pesan universalnya sama, yaitu pasrah diri. Ya. Karena Muhammad itu orang Arab, otomatis dia akan mengatakannya dengan bahasa Arab. Pasrah diri dalam bahasa Arab adalah Islam. Dia juga mengatakan bahwa semua nabi-nabi sebelumnya adalah membawa ajaran Islam menurut bahasa Arab. Ya kalau kita menurut bahasa kita, bahwa semua nabi-nabi sebelumnya, semua juru pengingat sebelumnya juga membawa ajaran yang sama, yaitu pasrah diri. Ingat, hanya pasrah diri. Pasrah diri adalah esensi. Ya, esensi. Ya. Yang membuat berbeda agama dari pertama sampai sekarang adalah bungkusannya. Sama namanya. Nah, biasanya namanya tergantung pada bungkusan. Ya. Namanya tergantung pada bungkusan. Nah, mungkin contohnya gini. Kalau Islam atau pasrah diri itu adalah esensinya, maka kita kasih contoh misalnya perhiasan, ya. Perhiasan itu macam-macam. Ada kalung, ada gelang, ada giwang, ada cincin, ada pin, ya, ada bracelet, apa ya kan? Ya, macam-macam ya kan? Nah, semua perhiasan ini esensinya emas. Ya. Ya kan? Nah, semua agama yang pernah datang tuh seolah-olah ketika datang pertama dia berbentuk kalung. Terus datang yang kedua berbentuk giwang. Dia menyebutnya giwang karena bentuknya giwang. Ada yang akhirnya setiap agama itu namanya sesuai dengan bentuknya. Ada yang giwang, ada yang kalung, ada yang gelang, ada yang cincin, ada yang bracelet, ada yang pin. Masing-masing memberikan namanya sesuai dengan bentuknya. Ya. Namun para penganutnya lupa pada esensinya, lupa pada emasnya. Padahal bentuknya beda-beda, tapi semuanya emas. Esensinya emas. Nah, sehingga mereka bertengkar tentang bentuk. Sing api ku kalung rek, gak iso sing api ku gelang, sing api cincin. Mereka sibuk bertengkar tentang bentuk sampai lupa pada esensinya. Kenapa mereka sampai nggak tahu esensinya? Ya karena sibuk dengan nama.